Begitu azan, sholatnya sama. Bukan berarti tuh laki-laki ke masjid, ayo sholat, udah azan tuh. Terus yang perempuan enggak. Tenang aja, slow gitu kan. Udah jam 1 bahkan baru, oh iya kita belum zuhur gitu. Bukan gitu. Bukan. Hah? Enggak. Saya yakin di sini enggak ada. Itu di sana. Di sini enggak, di sana adanya. Di sini enggak ada. Enggak ada bedanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Kepala Sekolah SMP Inisiatif Boarding School Bapak Ustadz Sumarna, serta wakil, para guru, seluruh karyawan di SMP Inisiatif Boarding School. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat bermuajahah, untuk dapat bertatap muka, bertemu hati dalam majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak dilaksanakan di masjid, tapi ini masuk dalam kategori majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, ditadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan sehat walafiat, dan kita doakan mudah-mudahan Bapak Ustadz Sumarna diberikan kesehatan oleh Allah, disembuhkan, dipulihkan sehingga dapat beraktivitas seperti semula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertemuan pertama kita di tahun 2024, betul ya? 2024. Setelah berapa pekan kita libur? Berapa hari ya liburannya? Setelah raker, terakhir kita pas raker ya di kafetaria ya. Dan ini tanggal berapa sekarang? 16 Januari, bertepatan dengan berapa Rajab? Ada yang inget nggak? Hah? Tanggal 4 Rajab, tanggal 13 kalau tidak salah itu mulai 1 Rajab, dan sekarang tanggal 16 masuk dalam 4 Rajab. Bulan Rajab ini apal nggak bulan-bulan Hijriah tapi? Setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Udah. Oh iya. Jadi kalau kalau di bulan Rajab ini doa yang masyhur ya. Doa yang masyhur walaupun dalam riwayat ini hadisnya hadis yang lemah. Hadisnya hadis yang dhaif. Tapi doa ini boleh juga dibaca berdasarkan dalil keumuman doa.
keumuman doa itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan doa-doa kalian. Nah, ini terserah, doanya bebas gitu ya. Mau doa apa aja bebas. Sehingga kalaupun kita mau membaca doa berdasarkan hadis tersebut tidak dibolehkan gitu ya. Maksudnya dibolehkan. Doanya adalah Allahumma apa? Ingat gak doa belanja? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Dalam doanya, Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Doanya barik lana. Kalau udah barik lana sama dengan barik lana fima rozak lana. Makanya sambil ngaji sambil makan, Allahumma barik lana fima rozak lana wa qina. Barik lana. Karena tadi barik lana. Apa artinya barik lana? Barik lana artinya apa? Minta keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Allah tambahkan kebaikan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kenapa harus ditambahkan kebaikan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban? Karena lanjutan doanya wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Karena Ramadan punya keutamaan, amal-amalnya amal sunnah dihitung pahalanya sebagai amal yang wajib, dan para ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Untuk mendapatkan kemuliaannya maka perlu persiapan-persiapan. Nah, mulai sekarang mumpung masih tanggal 4 maka mulai pemanasan. Sebelum masuk olahraga, orang kalau mau jalan kaki ada warming up-nya. Pemanasan dulu, peregangan lah, apalah namanya gitu ya. Supaya nanti siap begitu Ramadan, siap. Jadi mulai sekarang pemanasan-pemanasan untuk menghadapi bulan Ramadan. Di bulan apa? Di 2 bulan sebelumnya. Ini yang paling minimal persiapannya di 2 bulan. Kalau mengikuti tradisi para sahabat radhiyallahu anhum, persiapan menjelang Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Kalau mundur 6 bulan sebelumnya, bulan apa tuh? Coba Sya'ban, mundur Rajab. Sebelum Rajab apa? Jumadil akhir, Jumadil ula, kemudian Rabiul Tsani, Rabiul Awal. Jadi persiapannya dari mulai Rabiul Awal, bukan hanya sekedar maulidan tapi mempersiapkan bulan Ramadan. Para sahabat tradisinya yang nggak biasa yang qiyamul lailnya, tilawahnya dan sebagainya. Kalau kita keumuman minimalnya persiapannya di bulan Rajab lah. Maka mulai pemanasan. Selain itu, bulan Rajab juga bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab itu masuk dalam kategori Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum, hurum itu bulan-bulan yang dimuliakan. Bukan dikata bulan yang diharamkan, bukan bulan diharamkan, berarti ada bulan yang haram, ada bulan yang halal gitu. Ini halalnya, haramnya nggak pakai sertifikasi halal terus jadi halal, bukan. Haram itu makna al-hurum di sini adalah bulan yang dimuliakan. Pernah ada pertanyaan, Ustadz, Masjidil Haram itu memang dia ada yang diharamkan gitu. Artinya Al-Haram itu adalah masjid yang dimuliakan. Sehingga khadimul harama ini, khadim yang melayani 2 tanah yang dimuliakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 36,
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya iddatasyuhur, bilangan bulan di sisi Allah itu adalah isna asyara syahron, ada 12 bulan. Jadi dalam satu tahun yang menetapkan satu tahun 12 bulan itu adalah siapa? Allah. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahron. Bahkan itu ditetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardu. Jadi begitu Allah menciptakan langit dan bumi, udah ditetapin bulannya ada 12. Dari mulai bulan apa pertama? Bulan pertama, bulan Muharram. Ujungnya apa? Paling akhir bulan ke-12 apa? Zul. Bulan terakhir. Desember. Zulhijjah. Muharram. Terus apa? Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, jadi ujungnya itu di bulan Zulhijjah. Kata Allah, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arbatun hurum. Bulan apa saja yang dimuliakan dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Jadi Al-Quran mengatakan ada 4 bulan, hadis menyebutkan, menjelaskan rinciannya. Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda. As-sanatu isna asyara syahron minha arbaatun hurum. 1 tahun itu berputar sebagaimana kondisinya ketika sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Khalaqas samawat, langit-langit, bukan as-sama. Langit-langit. Ketika Allah pertama menciptakan langit, yang dunia ini awalnya apa katanya? Yang apa yang disebut dengan apa? Ledakan pertama itu? Big Bang. Nebuli dulu. Yang itu disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman kan, wardatun kadihan, dia seperti bunga mawar merekah. Begitu ya Allah itu menciptakannya. Dan langit ini bukan cuman langit yang ada di atas. Kalau ada susunan bumi itu salah satu planetnya saja. Dan yang terdapat dalam galaksi yang disebut dengan apa? Bima Sakti. Ada galaksi yang lain kan? Ada galaksi apa? Andromeda. Ada galaksi apa? Kubima. Ada. Baru. Kalau di saya di galaksi itu ada Solaria, ada di Bekasi itu. Beda lagi. Ada. Di planet juga kan Bekasi itu. Ya. Nah, ada 4 bulan itu apa saja? Maka disebutkan salah satun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 bulan sisanya terletak antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi Rajab ini misah. Yang lainnya berurutan, Rajab sendiri. Jadi dijelaskan bahwa bulan Rajab ini masuk pada bulan yang disucikan. Dan Allah menjelaskan dalam ayatnya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Jangan menzolimi pada bulan-bulan itu. Jadi para ulama mengatakan, Ibnu Rajab mengatakan dalam Lataiful Ma'arif,
perbuatan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut itu sanksinya, bukan dosanya, sanksinya lebih besar dibandingkan dilaksanakan di bulan-bulan lainnya. Perbuatan dosa pada bulan itu. Bukan berarti bulan yang lainnya itu boleh melakukan perbuatan dosa. Bukan begitu kesimpulannya. Tapi bulan yang lainnya dosa dihitung dosa. Ketika seseorang itu berbohong, dosa dia. Ketika seseorang itu meninggalkan sholatnya atau menunda-nunda sholatnya, dosa dia. Bahkan kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, ada 70 dosa besar disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab tersebut. Beliau memberikan salah satunya tarkus sholah, yang artinya kalau diterjemahkan meninggalkan sholat. Tapi dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi bukan meninggalkan sholat, tapi orang yang menunda-nunda melaksanakan sholat. Gitu. Jadi menunda-nunda melaksanakan sholat masuk dalam kategori al-kabair, dosa besar. Itu menunda-nunda gitu. Bukan berarti kalau ninggalin sholat ya pastilah. Tapi nunda waktu sholat, menunda melaksanakan sholat saja, kata Imam Az-Zahabi, masuk dalam kategori al-kabair, dosa-dosa besar, bukan dosa kecil. Sehingga ketika seseorang dengan sengaja menunda waktu sholat, dengan masuk dalam kategori apa? Wailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kalau sampai di sini tuh kan, saya bilang apa? Sholat celaka, makanya jangan sholat. Karena sholat celaka. Ini nggak selesai. Wailul lil musallin apa? Alladzina hum an sholatin sahun. Sahun itu artinya apa? Nunda sholat. Udah azan, kalau laki-laki dianjurkan ke masjid, ya, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, mau sebagian mengatakan wajib. Apa dalilnya? Rasulullah pernah membakar, yang nggak sholat masjid kita bakar kamarnya gitu. Nggak begitu juga. Jadi sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian lagi muakkadah, tapi lebih mendekati wajib. Dan semua mengatakan laki-laki dianjurkan mustahab di masjid sholatnya. Perempuan boleh dia nggak di masjid, tapi bukan berarti boleh sholatnya nanti. Kalau perempuan itu sholatnya tetap tepat waktu. Begitu azan sholatnya sama. Bukan berarti laki-laki ke masjid, ayo sholat, udah azan tuh. Terus yang perempuan enggak. Tenang aja, slow gitu kan. Udah jam 1 bahkan baru, oh iya kita belum zuhur gitu. Bukan gitu. Bukan. Hah? Enggak. Bukan begitu. Memang ada? Ada? Enggak. Saya yakin di sini enggak ada. Itu di sana. Di sini enggak, di sana adanya. Di sini enggak ada. Enggak ada bedanya maksudnya. Enggak ada bedanya maksudnya. Jadi perempuan juga tetap sholat. Ya sholatnya harus tepat waktu gitu. Bukan berarti dia boleh nunda sholat. Jadi kalau di bulan-bulan yang lainnya itu masuk dalam kategori perbuatan yang sahun, di bulan ini maka lebih besar lagi dosanya. Baru sholat. Belum lagi perbuatan-perbuatan yang lainnya yang masuk dalam kategori perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam ayatnya mengatakan fala tazlimu anfusakum. Jangan zolim sama diri. Berarti kalau dosa sesungguhnya kita yang zolim sama diri kita. Bukan Allah yang menzalimi hamba-hambanya. Allah, kenapa sih harus ada neraka? Allah jahat banget sampai ada neraka. Bahkan siksaannya paling dahsyat di neraka. Macam-macam tuh di dalam kitab itu disebutkan jenis dosa-dosa besarnya. Bukan Allah yang menzalimi, tapi Allah berikan. Allah kalau kita suka bilang ada reward, ada punishment. Orang yang melakukan perbuatan amal soleh, kata Ibnu Rajab, yang melakukan perbuatan amal soleh di bulan ini juga pahalanya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bukan berarti bulan lainnya itu pahalanya sedikit doang, enggak. Tapi bulan ini aktivitas amal solehnya lebih
diutamakan. Karenanya dia menjadi persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan banyak ulama menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal kebaikan di bulan Rajab. Di bulan Rajab, amal kebaikan. Apapun, bahkan ada sebagian yang mengatakan yang diutamakan di bulan Rajab adalah puasa. Sehingga mulai memperbanyak puasa. Dari mulai puasa awal Rajab, puasa bulan-bulan hari-hari tertentu di bulan Rajab. Silakan. Para ulama menganjurkan yang paling penting adalah amalan soleh. Memperbanyak puasa, boleh. Puasa yang mana? Senin Kemis. Boleh. Senin Kemis puasa. Alhamdulillah kita udah mulai belum puasa? Besok. Kemis kan? Nah ini kesempatan. Kalau Pak besok Rabu hari Kemis puasa. Kita puasa walaupun hari Kemis. Maka pahala puasa Kemis tersebut dengan niat sesuai dengan Rasulullah SAW puasa Senin dan Kamis. Itu pahalanya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ini orang yang puasa, gimana coba? Bagaimana pahala orang yang mempersiapkan sahur dan mempersiapkan buka? Pahalanya juga lebih beda amal sekarang dengan amal-amal bulan-bulan yang lainnya. Dianjurin puasa. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat para ulama, apakah ada kekhususan amal di bulan Rajab? Khilaf. Ini para ulama berbeda pendapat. Dan pada keumumannya amal soleh apapun. Puasa Senin Kemis, puasa apalagi 3 hari gitu. Atau di tengah bulan. Ya, kalau orang puasa ditanya, kok inti puasa tengah bulan rajin banget? Iya udah tengah-tengah bulan soalnya. Mau makan siang nggak ada uang, puasa aja dah gitu tuh. Puasa tengah bulan. Iya, puasa tengah bulan. Puasa Daud. Puasa Daud ini levelnya emang luar biasa. Hari ini puasa, besok buka. Itu puasa Daud di target 10 hari misalnya. 10 hari ini saya akan puasa Daud. Puasa. Kalau nggak ada target, hari ini buka, besok nggak puasa. Hari ini buka, besok nggak puasa. Hari ini buka, besok nggak puasa. Nggak Daud jadinya. Hari ini buka, besok buka. Hari ini nggak puasa, besok buka. Ya udah nggak puasa. Apalagi yang diutamakan amal apa aja. Kalau tadi sholat, maka pada bulan ini kita kejar sholat itu di tepat waktu. Apalagi ini di pesantren, sehingga di pesantren itu di lingkungan santri, maka kita yang ada di tempat ini menjadi qudwah bagi para santri, menjadi contoh bagi para santri. Kelihatan kan dalam hadis disebutkan man dalla ala khairin falahu ajru kafailihi. Siapa yang menunjukkan ke satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukan oleh orang yang merasa dikasih petunjuk. Kita nggak menunjukkan kebaikan, bahkan nggak perlu dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, bukti. Kalau musyrif ya harus dorong santrinya, sebagai guru harus dorong santrinya. Tapi kita juga jadi contoh bagi begitu santri melihat, oh iya tuh Ustadz Rocky paling pertama kalau sholat subuh. Kelihatan kan? Jadi contoh tiap hari pasti ada di shop yang paling awal. Wah, bisa begitu gimana caranya? Oh, Ustadz Rocky mabit di masjid ternyata. Pantesan subuhnya di awal mulu. Ternyata mabit di masjid biar sholat subuh pertama. Nggak apa-apa kalau memang prosesnya. Jadi terlihat begitu orang melihat terinspirasi dengan kebaikan yang kita lakukan dan dia melakukannya, maka kita mendapatkan pahala atas perbuatan yang dia lakukan. Baru nunjukin aja sama Allah dikasih bonus. Selagi dia melakukan perbuatan itu, maka kita akan mendapatkan pahala dari perbuatannya. Jadi contoh kan, jadi qudwah, kelihatan soalnya. Nggak bisa diam-diam, kelihatan lingkungan pesantren, lingkungan santri, maka ya udahlah kalau lingkungan santri kelihatan, saya cari lingkungan yang lain. Bukan gitu juga solusinya. Karena jaminan dari Rasulullah SAW,
Kalau ada orang yang mengikuti perbuatan kita, perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala dari perbuatan yang dia lakukan. Sehingga syiar Izi itu inspirator kebajikan, menjadi inspirasi orang lain berbuat baik. Begitu orang ngikutin, maka setiap aktivitas dia lakukan, maka ini mendapatkan pahala, dan begitu seterusnya pahala. Sehingga yang disebut dengan passive income. Begitu kita wafat, dia terus aktivitas, pahalanya ngalir, transfer pahalanya masuk, transfer pahala masuk. Dia ngikut lagi. Begitu dia lihat bahwa kita rajin ngaji, persiapan buat Ramadan kan, ini kan warming up persiapan Ramadan, ngaji. Imam Syafi'i bisa 60 kali khatam di bulan Ramadan. Jangan ditanya caranya bacanya gimana, karena Imam Syafi'i beda cara baca Qur'annya sama kita. Imam Syafi'i umur 9 tahun udah hafal Qur'an 30 juz. Kita 9 tahun baru juz 30. Belum malah ya. Juz 30. Umur berapa kita bisa hafal juz 30? Umur berapa tahun kita hafal juz 30? Sehingga ada seorang ulama itu bisa menghatamkan 1 hari 1 kali di bulan Ramadan, dikhususkan. Tapi di bulan Ramadan para ulama, imam pemilik mazhab yang 4 itu, begitu selesai Ramadan dia tutup buku-bukunya, qad jaa syahrul Quran, udah datang bulan Quran, masuk interaksi sama Al-Quran. Jadi buku-bukunya yang biasa dia nulis, nah ini luar biasa nih. Kalau ada satu buku judul Sibak Nahwal Jinan, ada seorang ulama dalam 1 tahun bisa menulis berapa? 8.000 sekian lembar tulisannya itu. Jadi dia tidak lewatkan waktunya untuk menulis. Kan uang Rajab itu cuman 29 hari atau 30 hari, terbatas. Sehingga ulama mengatakan manfaatkan waktu tersebut, jangan sampai ada detik-detik yang terlewat dari perbuatan baik. Apapun perbuatan baik itu. Zikir misalnya. Nabi mengatakan, siapa saja yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau ada yang membaca subhanallah wa bihamdih, maka Allah ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan baginya 1 pohon kurma di surga. Baru baca subhanallah wa bihamdihi. Kalau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 1 pohon ada di surga 1 kali dalam 1 hari. Gimana kalau dia baca lebih dari 100 kali dalam 1 hari? Punya kebun, punya lapangan, punya luar biasa. Dan itu rutin dibaca sebagai latihan. Seseorang, wahai Abu Darda, orang ini menganggap bahwa aktivitas amal yang paling bagus adalah membebaskan 100 hamba sahaya. Jadi kalau kita bebasin 100 hamba sahaya, itu amal yang paling luar biasa. Tapi kata Abu Darda, ada yang sebanding dengan perbuatan tersebut. Apa itu? Ketika seorang mukmin mulzim bi imanihi, dia komitmen dengan keimanannya, lalu dia melakukan amal soleh terus menerus secara dawam, maka sama dengan membebaskan 100 hamba sahaya. Seorang mukmin komitmen dengan keimanannya, dia amal soleh terus, sama dengan membebaskan 100 hamba sahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberikan peluang buat kita, abwabul khairi maftuhah, pintu kebaikan itu terbuka seluas-luasnya. Ditutup yang di sini nggak bisa, di sini dikasih. Misalnya contohnya adalah haji itu kan rukun Islam yang 5, dan keutamanya luar biasa ibadah haji itu. Cuman berapa banyak orang yang terkendala untuk ibadah haji. Teman saya daftar ibadah haji, antriannya 40 tahun. Dia usianya antrian 30 tahun. Dia udah usia 40 tahun. Jadi kalau nunggu 30 tahun harus berapa? Usianya
70 tahun baru naik haji. Naik haji. Dari sisi istitoahnya dari sisi usianya, kesehatannya, belum finansialnya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ada peluang yang lain. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia diam di masjid, itikaf di masjid, membaca Al-Quran, dia berzikir sampai datang waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka sama dengan hajjah wal umroh tamatan. Sama dengan pahalanya haji dan umroh sempurna. 3 kali disebutkan, sempurna. Datang subuh di masjid, iktikaf di masjid, ditutup sholat 2 rakaat, begitu matahari terbit keluar, maka sama dengan ibadah haji secara sempurna. Nah, ini beruntung yang ngajar di masjid pagi-pagi sampai suruh kan. Sebelum keluar anak-anak dianjurkan sholat 2 rakaat, maka terlebih dahulu dikasih tahu ilmunya. Kalau kita sholat 2 rakaat sebelum kita keluar, maka sama dengan kita udah haji sama umroh. Nah, boleh dipanggil Pak Haji kalau gitu. Boleh panggil Haji. Cuman haji murah haji gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaan bulan Rajab sebagai bulan persiapan menghadapi bulan Ramadan. Nah, ini kita mulai nih aktivitas. Sekarang amal solehnya harus ditingkatkan. Kalau ngajar, maka niat dalam mengajar itu harus lebih ditanamkan. Kata Syekh Khalid Abu Shadi, perjalanan menuju akhirat itu sairul qulubi. Perjalanan hati. Berapa banyak orang yang sama kedudukannya di dunia, sama statusnya ngajar, sama aktivitasnya, tapi beda-beda kedudukannya di akhirat nanti. Begitu ngajar, maka tanamkan dalam diri kita, ngajar ini niat karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu bersih-bersih, maka tanamkan dalam diri kita, bersih-bersih ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat orang itu sampai derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak melihat kedudukannya siapa, tapi Allah lihat hatinya seperti apa. Masak yang ikhlas, niatnya karena Allah, maka hasilnya akan bisa maksimal, maka derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai sekarang, mulai bulan Rajab ya, masih tanggal berapa? Tanggal 4 ya kan? Peluangnya masih ada berapa hari? 26, 25 hari masih ada peluang mendapatkan keutamaan bulan Rajab. Mau perbanyak puasa, latihan, mau tilawah, mau murojaah, mau apa, amal soleh yang penting. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab.